Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiru 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya akan menyampaikan hal yang paling penting yang harus kita ketahui ya. Bagaimana kemudian supaya rumah kita menjadi rumah yang tenang, rumah yang nyaman untuk kita tempati, rumah yang bisa menghantarkan kita khusyuk di dalam ibadah. Maka ada hal-hal yang harus dihindari di dalam rumah kita ya. Ada benda-benda yang harus dihilangkan dari rumah kita. Yang pertama, semua benda-benda yang disebut dengan jimat. Semua benda-benda yang disebut jimat maka harus dihilangkan. Ya, yang pertama jimat. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Lain asyrakta la yabatannahu amaluk." Barang siapa yang berbuat kesyirikan maka akan batallah semua amal-amalnya. Maka kalau kita masih menyimpan jimat, bisa jadi sholat kita, ibadah kita, ya bacaan Al-Qur'an kita di dalam rumah kita, tentu semuanya itu bisa menjadi ya sia-sia ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian menggantungkan jimat juga sesuatu yang dilarang. Nah, kebiasaan dari kebanyakan dari masyarakat kita masih suka menggantungkan jimat di pintu-pintu, ya, di penjuru-penjuru rumah. Padahal Rasulullah SAW benar-benar melarang dalam menggantungkan jimat. Ya, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, "Man 'alaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Kemudian yang kedua, yang tidak boleh ada di dalam rumah kita adalah keberadaan patung-patung makhluk bernyawa. Patung makhluk bernyawa di sini tentunya ya patung hewan atau patung manusia. Semua patung-patung dari makhluk bernyawa maka sebagusnya dihilangkan, dihancurkan. Ya minimal kita hancurkan bagian kepalanya. Kalau ada patung-patung yang besar di rumah kita yang belum bisa kita pindahkan, bisa hancurkan, maka minimal kita potong dulu bagian kepalanya supaya tidak melambangkan bahwasanya ini patung makhluk bernyawa. Nah, kemudian yang ketiga, memajang foto-foto atau lukisan-lukisan makhluk bernyawa. Ini juga menjadi sarang setan di dalam rumah kita. Ya. Karena malaikat-malaikat rahmat, malaikat-malaikat Allah Jalla wa Ala tidak mau masuk ke rumah di dalam rumah yang rumah itu dipajang padanya lukisan-lukisan ataupun foto-foto makhluk bernyawa. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, "Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah." Sesungguhnya malaikat tidak akan memasuki rumah yang dipajang padanya gambar-gambar makhluk bernyawa. Nah, ini menandakan bahwasanya keberadaan foto-foto, lukisan-lukisan makhluk bernyawa itu semestinya kita hindari ya, agar malaikat rahmat masuk ke dalam rumah kita. Kalau malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah kita, tentunya rumah kita disukai setan. Makanya kebanyakan dari setan itu ya juga bersarang di foto-foto yang ada di dalam rumah kita. Kemudian yang keempat, jangan sampai kita memelihara anjing di rumah kita. Jangan sampai kita memelihara anjing di rumah kita. Karena memang melihara anjing itu ya tentu kalau bukan karena kepentingan yang mendesak, misalnya kita menjaga ladang di sawah kita, ya maka sebagusnya hindari ya. Ya karena ancaman dari hadis Rasulullah SAW sangat banyak sekali. Ya salah satu yang menyebutkan bahwasanya kalau kita melihara anjing itu bisa mengurangi pahala kita per harinya 1 kirot. Maka harus benar-benar hindari memelihara anjing, apalagi anjing itu berada di rumah kita. Kecuali kalau kita punya ladang, maka dia bikinkan rumah di ladang, jangan ya masuk ke dalam rumah kita. Kemudian yang kelima, yang harus kita hindari, ya adanya lonceng, ya karena lonceng ini bagian dari bentuk tasyabuh kepada kaum lain. Lonceng adalah bentuk syiar dari agama lain, ya agama ya orang-orang kafir. Maka tidak boleh ada lonceng di rumah kita. Dan lonceng ini disebut juga bagian dari seruling setan. Lonceng itu bisa mengundang setan. Mengenai lonceng ini, Rasulullah SAW bersabda, ya sebagaimana ya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lonceng ini merupakan seruling setan. Nah, maka jangan sampai ada lonceng di rumah kita ya. Nah, maka kita ringkaskan ya, 5 hal yang tidak boleh ada di rumah kita. Yang pertama tadi jimat. Nah, kalau ada jimat, sekarang periksa di rumah kita adakah yang tergantung ataupun yang diletakkan di atas pintu ya atau yang ditimbun di halaman rumah kita, maka kumpulkan kemudian dibakar
sambil dibacakan padanya Al-Fatihah, Ayatul Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian yang kedua tadi, jangan sampai ada patung-patung makhluk bernyawa. Yang ketiga, jangan memajang lukisan-lukisan ataupun foto-foto makhluk bernyawa. Yang keempat, jangan sampai ada anjing di dalam rumah kita. Atau jangan memelihara anjing di rumah kita. Kemudian baru yang kelima, jangan ada lonceng di rumah kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan rumah kita menjadi rumah yang ya dirahmati Allah Jalla wa'ala. Menjadi rumah yang apabila kita ibadah di dalamnya menjadi khusyuknya. Kemudian rumah yang dijauhkan syaitan dan gangguan jin darinya. Nah, semoga bermanfaat. Ya, hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.